Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang diberkati dan dicintai Tuhan. Senang pada pagi ini kita bisa beribadah kembali menyembah Tuhan. Saya percaya Roh Kudus melawat setiap kita di tempat, di rumah, di mana kita ada. Dan saya percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat sedang terjadi bagi setiap kita. Amin. Pada hari ini saya mengajak kita membaca Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 dan ayat 27 menulis demikian. Efesus pasal yang keempat, ayat 26 dan 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ini ada 3 hal penting yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah kemarahan itu bagian dari emosi kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita bisa marah karena itu the part of our emotion. Itu bagian daripada emosi kita. Manusia diberikan sukacita, kesenangan, kesedihan, termasuk juga kemarahan. Kemarahan adalah respon reaksi terhadap satu keadaan yang kita rasakan tidak baik dan tidak benar terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa marah, Yesus pernah marah. Nah, tapi yang kedua yang kita belajar adalah jangan kita sampai berbuat dosa dengan kemarahan kita. Jangan sampai saudara kemarahan mengontrol kita sehingga kita berbuat dosa. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and don't sin by letting anger control you. Jangan berbuat dosa dengan mengizinkan kemarahan mengontrol hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, makanya kemarahan itu jangan disimpan. Kemarahan itu jangan diizinkan menguasai hidup kita. Makanya kemarahan itu harus dengan mudah dilepaskan keluar dari hidup kita. Kita harus jangan izinkan kemarahan stay, dwell di dalam setiap kita. Maka dari itu Alkitab berkata sebelum padam, sebelum matahari terbenam, ya, pada amarahmu harus padam. Kamu harus selesaikan semuanya. Yang mengerikan adalah penyebab kita marah itu cuma berantem 3 menit. Tapi akibat kemarahannya masih tinggal sampai 3 tahun, bahkan sampai seumur hidup loh. Masalahnya cuma 3 menit, kita ribut, kita berantem, tapi sakit hatinya, dampaknya bisa tinggal bertahun-tahun. Itulah mengerikannya satu kemarahan. Dan Alkitab berkata poin yang ketiga adalah ketika kita marah itu kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Kita sedang membuka pintu, kita sedang membuka celah kepada iblis untuk bekerja di dalam hidup kita. Masih ingat ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan? Alkitab berkata kalau kita pelajari walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa menyembah Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan mungkin kapan waktunya, Tuhan beri di mana tempatnya, dan kemudian bagaimana caranya. Jadi dalam menyembah Tuhan waktu itu Tuhan berikan tempatnya di mana, waktunya kapan, dan caranya bagaimana. Tapi puji Tuhan bagi kita yang ada di akhir zaman, tempat dan waktu nggak jadi masalah. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, kita bisa beribadah kepada Tuhan kapan saja. Betul nggak? Karena akses itu sudah dibuka oleh darah Yesus yang luar biasa. Tapi yang juga penting harus kita perhatikan caranya. Nah, kenapa persembahan Habel diterima Tuhan? Dan persembahan Kain dan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena caranya salah. Perhatikan Alkitab berkata yang ditolak Tuhan pertama itu bukan Kain loh. Ya bukan persembahannya. Tapi yang
ditolak Tuhan yang pertama adalah Kainnya, pribadi Kainnya. Baru kemudian persembahannya. Bagi Tuhan siapa kita jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan. Siapa kita itu merepresentasikan diri kita yang sesungguhnya. Being itu lebih penting daripada doing. Banyak orang selalu bertanya, Pak, kehendak Tuhan dalam hidup saya apa sih? Kita selalu berpikir kehendak Tuhan itu apa yang saya bisa lakukan. What can I do? What can I do? Do. Padahal bagi Tuhan yang penting itu being kita. Be holy, be servant of God, be. Ada banyak be dalam Alkitab. Nah, saudara sekalian, yang ditolak Tuhan adalah Kain. Yang diterima Tuhan adalah Habel, karena sikap hatinya benar Habel. Nah, Tuhan memberikan caranya. Caranya adalah harus ada korban, harus ada penumpahan darah, harus ada anak domba. Dan Alkitab berkata Kain tidak ikut caranya Tuhan. Dia asalan saja dan dia mempersembahkan hasil ladangnya, dan Tuhan menolak dia karena memang itu tidak caranya Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau. Sementara Habel, Alkitab berkata dia membawa firstborn-nya. Dia membawa buah sulung yang terbaik daripada kambing dombanya. Saudara jangan pikir ya, setiap ibadah kita kepada Tuhan diterima oleh Tuhan. Belum tentu. Ada ibadah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ibadah yang asalan, yang gampangan, yang nganggap Tuhan, itu akan ditolak oleh Tuhan. Yang penting dalam kita beribadah adalah sikap hati kita. Ketika persembahan Habel diterima, Kain ditolak, dia marah besar. Dia marah. Dan sebelum dia marah, Tuhan sudah berbicara. Kain, kenapa kamu marah? Kenapa tensimu tinggi? Kamu lupa minum amlodipin ya? Terus Tuhan bilang kan, Kain, kalau kamu tidak bisa kontrol kemarahan kamu, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Jangan buka pintu, jangan berikan celah, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saudara, kemarahan yang kita simpan, kemarahan yang stay dalam hidup kita, itu menjadi celah bagi iblis menghancurkan hidup kita, merusak hubungan kita, berdampak begitu mengerikan bagi setiap kita. Nah, selama 1,5 bulan ini, Indonesia, dan saya percaya orang-orang Indonesia di Amerika pun, saudara, terpengaruh dengan berita yang sangat sensasional. Berita yang selama ini saya cuma nonton di film Hong Kong, saudara, yang dimainkan Andy Lau, Chow Yun Fat, Danny Kui, saudara sekalian. Itu film-film Hong Kong, saudara, yang dimana begini, perang antara mafia, apa segala, dan dibaliknya polisi. Dan sekarang ini terjadi, saudara sekalian. Ini terjadi dan jadi berita yang menghebohkan, yang menyedot perhatian selama 1,5 bulan ini. Istri saya sangat mengikuti itu, saudara, dari awal sampai pada akhir. Sampai tangisannya ibu si Joshua pun dia hafal. Anakku, ini yang kau bilang aman, anakku. Nah, saudara, sampai dia hafal semuanya, semua berita. Dia ngikutin, saudara sekalian. Nah, ini berita yang sangat luar biasa. Tapi intinya saya belajar gini. Ketika kita nggak bisa kontrol kemarahan kita, ketika kita nggak bisa kendalikan kemarahan kita, dan kemarahan kita yang mengontrol kita, kita akan jatuh dalam dosa. Kita akan berbuat dosa. Saya percaya Irjen Sambo pun tidak berniat untuk menembak anak buahnya, tidak berniat untuk membunuh. Tapi ketika kemarahan mencapai puncaknya, tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Makanya perhatikan 3 hal ini. Kemarahan itu normal, kemarahan itu manusiawi. Sebagai manusia kita bisa marah. Kalau Anda nggak bisa marah, itu bahaya malah. Mungkin emosi kemarahan Anda tidak berfungsi, saudara. Anda cuma bisa ketawa aja, nggak bisa marah. Itu repot, saudara sekalian ya. Nah, ada kesedihan, ada sukacita,
ada happy, ada bahagia, ada senang, ada juga kemarahan. Tapi kemarahan itu harus dikendalikan, harus dikontrol. Yang kedua, kita belajar, saudara sekalian, jangan kita biarkan kemarahan itu stay, dwell, tinggal di dalam hidup kita. Cepat-cepat kemarahan itu berlalu. Jangan simpan kemarahan, jangan investasi kemarahan itu dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita belajar, saudara, ketika kita stay dalam kemarahan, maka kita sedang buka pintu kepada iblis. Nah, kita mau baca satu ayat lagi yang saya mau berikan kepada kita. Yakobus 1 ayat 20 menulis demikian. Yakobus 1 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi artinya kita marah itu nggak ada gunanya. Kita marah itu tidak ada kebenarannya, Alkitab berkata. Yang pertama, kita belajar, kemarahan membuat kita jatuh dalam dosa. Kemarahan menjadi pintu celah kita jatuh dalam dosa. Kita baca Kolose 3 ayat 8 menulis demikian. Kolose pasal 3 ayat 8, next, ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Harus dibuang nih. Harus di throw away. Ini sampah dalam hidup kita. Ini garbage dalam hidup kita harus kita buang. Sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini kan state-nya, ini kan tingkatannya. Dimulai jadi marah, kita jadi geram, jadi kepahitan, jadi dendam, jadi benci. Kemudian naik level lagi jadi berbuat jahat. Kemudian kita naik level lagi, kita memfitnah orang. Kita berkata-kata negatif tentang seseorang. Naik level lagi, maka kita akan memaki-maki, kata-kata kotor secara verbal keluar dari mulut kita. Akarnya dari mana? Akarnya dari kemarahan. Ada kejahatan, ada dosa, dan itu akarnya dari kemarahan. Maka dari itu hati-hati dengan kemarahan. Kemarahan bisa membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita melakukan hal-hal yang jahat, yang kita nggak pernah pikirkan, yang kita nggak pernah, idenya nggak pernah muncul, tapi kita bisa lakukan itu karena kemarahan yang begitu luar biasa. Salah satu contoh di Alkitab orang yang bermasalah dalam kemarahan. Dan perhatikan, orang-orang hebat, orang-orang pemimpin besar, itu biasanya pergumulannya, struggle-nya dengan kemarahan. Contohnya Musa, saudara. Musa itu orang yang punya tabiat buruk dan tabiatnya pemarah. Ketika dia umur 40 tahun, dia datang ke kemah orang Israel, dan dia melihat ada orang Mesir menganiaya orang Israel. Dia pikir dia menjadi superhero. Dia mau jadi pahlawan. Dan Alkitab berkata, dia membunuh orang Mesir itu. Bayangkan, belum jadi pemimpin aja sudah bunuh orang. Kenapa dia bunuh orang? Karena dia marah. Dia mau bela bangsanya. Jadi kalau kita pelajari dalam hidup Musa, step by step, dalam perjalanan hidup Musa, itu Musa berusaha dengan kemarahan. Musa itu sudah mengalami masalah dalam kemarahan dalam hidupnya. Dan kemarahannya membuat dia jatuh dalam dosa. Dia sampai membunuh orang Mesir itu. Hati-hati dengan kemarahan. Saudara, kita harus belajar kontrol, mengendalikan kemarahan kita. Yang kedua, kemarahan akan membuat kita kehilangan berkat Tuhan dalam hidup kita. Nextnya. Kemarahan akan membuat kita kehilangan berkat Tuhan dalam hidup kita. Contohnya Musa. Musa gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena dia nggak bisa kontrol kemarahannya. Waktu bangsa Israel protes, marah-marah, mereka kekeringan, mereka haus, nggak ada minum, mereka ngomel. Memang orang-orang itu kan suka ngomel, suka komplain. Kita kan hobinya komplain, betul nggak saudara? Hari panas kita komplain, saudara. Dingin kita komplain, sejuk kita komplain. Ada burung di belakang rumah kita komplain, nggak ada burung kita kesepian, betul nggak saudara ya? Kita nih manusia selalu komplain, selalu mengeluh, selalu merasa ini, selalu. Orang tuh tukang komplain. Dia punya rambut lurus, dia komplain, dia dikritik. Betul nggak? Dia punya rambut putih, dia cat, dia komplain, dia dicat hitam. Dia punya rambut hitam, dicat, nggak komplain, dicat jadi merah. Betul nggak saudara? Orang nggak pernah puas, selalu mengeluh, selalu komplain, selalu mengeluh.
Hujan komplain, panas komplain, semuanya komplain. Dan Musa jengkel, marah dengan komplainan bangsa Israel. Karena mereka minta minum. Padahal Tuhan sudah bilang, Musa berkata kepada batu karang itu, berkata, ngomong aja, keluar air. Air akan keluar. Tetapi Musa saking emosinya, kesel, nggak bisa kontrol kemarahannya. Alkitab berkata dia ambil tongkatnya, dia pukul batu itu. Dia pukul berapa kali? 2 kali. Tuhan nggak bilang pukul. Tuhan nggak bilang pukul, tapi dia pukul 2 kali dengan kemarahan. Nih, dek, dek. Tapi hebatnya, air keluar. Musa tidak taat, tapi mukjizat terjadi, air keluar. Kenapa? Karena Tuhan cinta umatnya. Akibat kemarahan Musa, dia tidak taat. Dan akibat ketidaktaatan Musa, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sayang banget ya. Dia memimpin mereka dari perbudakan, keluar dari perbudakan Mesir. Tujuannya kan Kanaan. Tujuannya kan promised land. Itu yang semua orang Israel harapkan. Itu yang semua mereka impikan selama perjalanan di padang gurun. Targetnya cuma satu, tanah Kanaan, tanah Kanaan, tanah Kanaan. Mereka sudah terobsesi dengan tanah Kanaan. Tapi sayang, Musa yang memimpin mereka itu nggak masuk ke tanah Kanaan. Jangan sampai salah satu dari kita. Tuhan sudah janjikan tanah kelimpahan. Tuhan sudah janjikan berkat luar biasa. Tuhan sudah janjikan promosi. Tuhan sudah janjikan semuanya. Jangan sampai berkat itu hilang. Karena kita tidak bisa kendalikan kemarahan kita. Saya sedih, saudara, dengan penembakan Brigadir Joshua ini. Bapak Sambo itu polisi yang sangat potensial. Kalau saya nggak salah, dia jenderal termuda, saudara sekalian. Jenderal termuda. Tapi sayang, habis semuanya. Masa depan, semuanya hancur. Kenapa? Tidak bisa mengontrol kemarahan. Ada berapa banyak dari kita kehilangan berkat Tuhan. Karena kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kendalikan emosi dan kemarahan kita. Satu pesan Tuhan bagi semua kita. Jangan sampai kehilangan tanah perjanjianmu. Jangan sampai kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai kehilangan kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan berikan. Karena kita nggak bisa kontrol kemarahan kita. Yang ketiga, kemarahan itu merusak hubungan. Wow, sebuah hubungan pasti rusak. Hubungan suami istri karena kemarahan. Kemarahan bisa membuat kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Dan sekarang yang saya saksikan bukan suami pukul istri, tapi istri yang pukul suami, saudara ya. Gak tahu gejala apa yang sedang terjadi. Wanita jadi lebih gimana ya. Saya pernah melayani satu retreat, saudara. Waktu di retreat itu kita pasangan suami istri. Ada seorang istri begitu gak tahu gimana sama istrinya, sama suaminya berantem. Dia ambil heelsnya, high heels, sepatu high heelsnya. Dia lempar ke suaminya, kena ini suaminya. Itu ribut sampai mau cerai, saudara sekalian. Untung nggak jadi cerai. Nah, bayangin saudara, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hubungan sudah jadi tidak harmonis, hubungan jadi tidak sehat, karena dibangun bukan dengan atmosfer cinta, dibangun bukan dengan atmosfer kasih. Belajar dari rumah tangga Pak Yongki, Bu Yongki itu, selalu ada cinta, selalu ada kasih, selalu ada kemesraan. Yang kita lihat, yang kita tidak lihat, kita tidak tahu. Nah, saudara sekalian, saya mau beritahu saudara, atmosfer cinta kasihnya luar biasa. Jangan bangun rumah tanggamu dengan atmosfer kritikan, dengan atmosfer intimidasi, ancaman. Kalau lu nggak jadi istri seperti ini, gua cerai lu. Kalau ini gua cerai lu, saudara. Nah, seringkali ancaman-ancaman. Istri saya punya saudara angkat. Saudara angkat nih kemarin berantem sama suaminya, nggak happy sama dia. Dia bilang, dia WA istri saya. Dia bilang, Ci, tolong nasihatkan istri saya. Kalau dia ngomong dengan nasihat, biar saya usir dari rumah. Ada berapa banyak orang suami istri yang isinya cuma ancam-ancaman. Lu gua ini lo, gua itu lo, gua ini lo, gua cerai lo, gua ini lo. Ancaman. Rumah tangga harus dipenuhi dengan atmosfer cinta, atmosfer keharmonisan, kemesraan, saudara sekalian. Karena kemarahan merusak hubungan.
Hubungan bapak dan anak rusak gara-gara apa? Kemarahan kan? Betul nggak? Bapak marah sama anak sakit hati, bisa lari dari rumah, kecewa, dan banyak hal yang buruk terjadi, saudara. Makanya kita bilang, ayah-ayah jangan bangkitkan kemarahan anakmu. Amin, saudara. Bapak-bapak nih, jangan sampai buat anak kita marah besar kepada kita, kecewa kepada kita. Yang namanya kemarahan pasti merusak hubungan. Teman baik bisa hancur gara-gara apa? Kemarahan. Saya ingin ajak kita baca Amsal 21 ayat 19 menulis demikian. Amsal 21 ayat 19 menulis demikian dalam firman Tuhan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini ayat luar biasa ya. Lebih baik tinggal di padang gurun kita ya, di Gunung Sahara, di Gurun Sahara, di Mesir sana, daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Hei para wanita yang suka marah-marah, yang suka berantem. Ada orang yang suka troublemaker loh, usir dari berantem, saudara. Kita bilang lebih baik suaminya tinggal di padang gurun deh. Tapi jemaat BFC New York enggak ya kayaknya ya. Enggak beda banget ya. Nah, Bapak Ibu saudara, kemarahan harus dikontrol. Karena itu pasti merusak satu hubungan. Seringkali dulu saya pemarah. Saya akui, saya pemarah dulu. Saya orangnya pemarah. Orang kolerik, orang pinter itu biasanya pemarah, saudara. Itu perfeksionis banget. Dulu saya pemarah dan pemarah dan pemarah. Dan istri saya suka bilang, kamu itu kalau ngomong ya, kata-kata kamu seperti pisau. Menusuk hati saya dan dikorek-korek kasih jeruk nipis. Pedis banget katanya, saudara. Saya itu pemarah dan itu melukai hati istri saya. Itu membuat istri saya kecewa. Itu merusak hubungan saya dengan istri saya. Jadi istri saya punya image, saya ini pemarah, saya ini gampang marah, saya ini gampang meledak, saya ini gampang emosi, easy to boil ya, gampang sekali panas. Itu saya. Maksud cuma New York sih nggak gitu ya. Sudah nonton di YouTube nggak gitu semuanya, sabar-sabar ya. Cuma saya doang, saya aja nih gampang marah, gampang meledak, gampang emosi, gampang sekali. Dan jadi korbannya siapa? Istri saya. Istri saya jadi korban daripada kemarahan saya. Saya itu kalau ngomong sadis loh. Kalau ngomong tuh ya bisa smash gitu loh, saudara. Tega banget nyemes gitu loh. Dan itu membuat istri saya terluka. Tapi puji Tuhan, istri saya ini orangnya pengampun. Suka memberikan maaf. Suka mengampuni. Walaupun kadang-kadang saya marah sama dia, tapi dia mengampuni saya, saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, yang keempat, kemarahan itu merusak karakter dan kesaksian kita. Next, kemarahan itu merusak karakter dan kesaksian kita. Kita nggak bisa jadi saksi loh, kalau kita ini pemarah. Kalau Anda pelajari Bapak Ibu di 1 Timotius 3 dan Titus pasal 1, itu mencatat ada 24 karakter orang saleh. Ada 24 karakter orang saleh. 24, kamu orang saleh itu begini, godly man itu begini. Nah, 5 dari 24 itu berbicara tentang kemarahan. Hebat ya. 5 dari 24 itu bicara tentang kemarahan. Kira-kira 20%. Jadi kalau kita mau jujur ya, masalah kita dengan kemarahan. Bahkan syarat untuk godly man, orang saleh, itu 5 dari 24 itu berbicara 20%. Berbicara tentang kemarahan. Dikatakan bukan pemberang, not quick temper, tidak orang gampang emosi, bukan pemarah, peramah, tidak suka bertengkar. Ini orang-orang yang perbada muncung ya, yang suka perbada muncung, yang suka usil, suka berantem, troublemaker, biang kerok. Ini nggak bisa jadi godly man, nggak bisa jadi orang saleh. Harus peramah seperti Pak Denny, Pak Yongki gitu ya. Harus peramah seperti jemaat BMC New York, saudara sekalian, kalau saya pas di sana. Nah, saudara harus tidak suka bertengkar, saudara sekalian. Amin. Nah, ini kualitas orang yang saleh. Nah, kalau kita pemarah, kita pemberang, kita gampang emosi, kita nggak jadi kesaksian bagi banyak orang. Saya mau cerita jujur. Saya ini dulu sangat pemarah. Di mana-mana pemarah. Saya ini cocoknya jadi presiden hak asasi manusia. Kenapa?
Saya paling nggak suka kalau dizolimi, kalau diperlakukan tidak adil. Itu saya. Saya itu begitu. Saya punya hak, tapi saya juga punya kewajiban. Seringkali saya melakukan kewajiban saya dan saya nggak dapat hak saya, itu membuat saya marah. Tahu nggak salah satu tempat saya sering marah dulu di mana? Di airport, saudara sekalian. Karena kadang-kadang petugas airport tuh menjengkelkan. Dulu, sekarang mungkin udah lebih baik ya. Dulu, saudara sekalian, dulu sering terbang. Saya masih ingat satu hari saya harus dari Jakarta ke Batam. Batam itu saya ada ibadah jam 6 sore, saya berangkat tuh siang kira-kira jam 1-an. Saya berangkat ke Batam. Sampai di airport sudah check-in semua, ternyata pesawat delay. Dan hebatnya petugas airport, kalau pesawat delay mereka hilang semuanya. Betul nggak? Kita nggak tahu mau tanya sama siapa. Nggak tahu mau minta informasi sama siapa. Betul, di Amerika juga kayak gitu kan. Begitu delay, hilang semua. Nggak tahu mau kontak siapa, mau cari informasi dari mana, jam berapa pesawat yang sebetulnya nggak tahu nih. Hilang, saudara. Hilang. Nah, saya itu nggak gemes yang kayak gitu. Karena kita butuh informasi. Saya harus ada ibadah jam 6 di Batam. Ini gimana? Apa yang harus saya lakukan? Gak ada informasi. Saya turun ke bawah, saya ke tempat tiketnya. Di situ saya ngomel-ngomel, saya marah-marah. Sudah tahu apa yang terjadi? Rupanya waktu saya sedang marah-marah itu menuntut hak saya sebagai penumpang. Ada satu bapak rupanya kenal saya. Saya nggak kenal dia. Dia kenal saya. Memang kadang-kadang kalau kita khotbah ya orang lihat kita ya. Orang lihat kita nggak kenal orangnya. Dia lihat kita dan kemudian dia cerita sama teman saya. Dia bilang, apa tuh Agus Lutan? Di airport kemarin marah-marah. Apa itu hamba Tuhan kayak gitu? Aduh, saya sedih, saudara. Saya nyesel banget. Sekarang saya nggak mau marah-marah. Kadang-kadang mobil saya disalib orang, sudah. Disalib dengan sangat sadis. Saya bilang, Mas supir saya, lu jangan marah. Itu kayaknya dia mau bawa mamanya mau melahirkan kali ya. Jadi dia harus ngebut, saudara sekalian ya. Mungkin ada yang di ICU, dia harus ngebut. Biarkan, kita kan gak ada yang mau melahirkan, gak ada di ICU, kita santai aja, kita tenang saja. Siap, kata supir saya. Apalagi supir saya orangnya lambat banget, saudara. Besok baru sampai. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, nah, mengontrol kemarahan ini gak gampang. Dan kemarahan merusak kesaksian saya sebagai hamba Tuhan. Berapa banyak sekarang saya nggak berani marah. Satu hari saya di Starbucks di Jakarta, karena mungkin antrinya, cara penyajiannya kan nggak ada orang. Saya sempat hampir marah. Begitu sampai di depan counternya, saya bilang, Mas mau pesan, Shalom Bapak Pendeta Agus Lutan, kata. Oh iya, Anda kenal saya? Iya, saya sering dengar khotbah Bapak. Haleluya, untung gua gak marah. Haleluya. Untung bisa kendalikan emosi, saudara. Kadang-kadang kalau istri saya nyetir nih, kan kadang-kadang Pak supir nggak usah istri saya nyetir. Istri saya tuh pembalap loh, saudara. Calon pemain Fast Furious, saudara sekaliannya, kenceng kalau bawa mobil. Nah, waktu itu dia gampang emosi. Kalau orang kenceng kan gampang emosi. Saya bilang nggak usah emosi. Lu berantem sama supir angkot gak ada gunanya. Betul nggak? Nggak ada habisin energi. Sudah, sabar aja. Sekarang dia bilang, tumben lu yang sabar. Dulu lu yang tukang ngamuk, tukang marah. Nah, kemarahan itu nggak menjadi kesaksian bagi kita. Saya tambahin satu lagi. Kemarahan merusak kesehatan kita. Benar? Merusak kesehatan kita. Kita mesti beli amlodipin, kita beli Norvas, betul nggak saudara ya? Betul nggak saudara sekarang? Kita mesti minum obat hipertensi karena kemarahan kita. Kemarahan merusak kesehatan, kita jadi hipertensi, bisa serangan jantung, stroke, ada banyak penyakit yang muncul ketika kita marah. Ada beberapa ayat saya ajak kita baca. Amsal 29 ayat 11 menulis demikian. Amsal 29 ayat 11 dibilang, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Orang bodoh itu melampiaskan amarahnya seperti gambar saya kasih itu. Dia pukul ini, dia hancur ini, pukul ini. Betul nggak saudara? Orang bodoh itu melampiaskan seluruh amarahnya. Dan akhirnya dia nyesel nantinya. Teman saya cerita, saudara, waktu itu ada masalah dengan suaminya, saudara. Suaminya dengan selingkuhannya masalah. Dan waktu suaminya dalam keadaan emosi, semua tas Hermes yang dikasih buat istri mudanya, itu diambil, dibakar, saudara.
Habis dibakar dia nyesel, saudara. Ternyata itu ada yang Hermes Himalaya yang harganya miliaran, saudara. Nyesel, udah rusak. Nah, kemarahan itu bodoh, kata Alkitab. Kita melampiaskan kemarahan itu bodoh, tapi pemarah itu suka melampiaskan amarah. Kenapa? Karena ketika kita marah, kita merasa puas. Ada ekstasi, feel ekstasi. Kita merasa senang, kita merasa puas setelah kita melampiaskan emosi kita. Nah, setelah itu perhatikan, kita akan cenderung marah dan marah dan marah dan marah dan marah terus. Alkitab berkata orang yang suka melampiaskan kemarahannya orang bodoh, orang bebal. Nah, ada yang bodoh kan ya di New York ya. Semua pintar-pintar ya speaking English ya. Jangan suka melampiaskan amarahmu. Piring pecah, saudara sekalian. Lempar ini, lempar itu. Teman saya satu hari dia punya samurai di rumahnya. Waktu dia marah, dia nggak tahan emosinya, dia ambil samurai. Istrinya sampai pingsan, saudara. Pingsan takut disamurai sama suaminya. Nah, Bapak Ibu, orang bodoh melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Amin. Orang bijak bisa mengontrol, bisa meredakan kemarahannya. Amin, saudara. Jemaat New York bisa meredakan kemarahan bukannya tanpa dikompor, digosip, tanpa digosok, tambah sip, tanpa digosok, tambah sip. Kalau ada perkara, redakan, tenangkan. Amin. Kemarin kita bicara sama Pak Yongki. Pak Yongki itu meredakan. Saya menyalahkan, saudara sekalian, api revival. Saya menyalakan api revival. Pak Yongki meneduhkan semua kebencian, sakit hati. Amin. Pak Yongki jalan dulu, diteduhkan, didamaikan. Saya kemudian bakar, terjadi kebangunan rohani, saudara sekalian. Haleluya. Amsal 14 ayat 29 menulis demikian. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya suka dengan kata pengertian. Kita harus mengerti situasi, kita harus mengerti keadaan, kita harus mengerti, saudara sekalian. Kenapa kita marah? Karena kita nggak mau mengerti orang. Kita nggak mau mengerti situasi, kondisi yang terjadi. Suami marah sama istri. Tahu nggak sih jadi istri itu nggak gampang? Jadi istri itu repot. Saya belajar, saudara. Waktu kami kena COVID Februari kemarin sebelum ke New York ya. Kami kan kena COVID tuh. Kami kena COVID pisah ranjang. Pisah kamar, pisah ranjang, pisah semuanya. Saya tidak izinkan istri saya menyentuh apapun barang di rumah. Apa mau tinggal di kamar, saya laksanakan. Dan istri saya orangnya itu, papi tolong ambilin ini. Saya ambilin, baru saya taruh, dia bilang, papi tolong ambilin ini. Ambilin lagi, papi tolong ambil tiap menit, papi tolong, papi tolong, papi tolong. Saya bilang, kamu sekalian buat daftarnya, 1, 2, 3, 4, 5, saya ambil sekalian, ini 5 item. Betul nggak? Nggak bolak-balik. Walaupun rumah saya kecil kan capek juga bolak-balik. Malam kami kan bisa kamar ya. Kita video call. Saya bilang, sayang, hari ini hari paling capek seumur hidup saya. Dia bilang, kenapa? Kamu itu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta kesempatan kali ya. Terus dia bilang gini, kamu tahu, itulah repotnya diri istri. Sibuknya jadi istri. Makanya suami-suami jangan suka marahin istrimu. Amin. Ibu-ibu sekalian, betul nggak ya? Jangan suka marah-marah, karena istri itu kadang-kadang repotnya luar biasa loh. Multifungsi. Dia harus jadi istri, dia harus jadi ibu, dia harus jadi guru les, harus jadi supir, harus jadi koki, kadang-kadang harus jadi hairdresser. Betul nggak? Nggak semua orang pintar masak kayak si Christina, saudara. Betul nggak? Nggak semua orang pintar masak ancu-ancu aloha. Nah, nggak gampang. Nggak semua orang bisa seperti itu. Kita harus ngerti dong. Saya dulu kalau istri saya masak nggak enak, saya marah. Tapi saya ngerti, memang ilmunya segitu. Ilmunya mentok dalam memasak. Dia bukan orang yang bisa masak. Dan saya menikah untuk dia bukan untuk dimasakin. Saya menikah sama dia untuk jadi istri saya, bukan jadi pembantu chef saya. Ingat, istrimu bukan chef. Istrimu bukan pembantu, bukan babysitter. Istrimu adalah istrimu. Lakukan dia apa? Treat dia. Perlakukan dia sebagai istri. Sebagai queen dalam rumah kita. Gombal banget ya. Haleluya. Kemarin istri saya bilang gini, papi,
mau posting di Instagram nih, caption apa yang ada di hati dan pikiran kamu? Dia tanya nih, tapi ini mau posting Instagram nih, caption apa yang ada di hati dan pikiran kamu? Saya bilang, kamu tahu ya, yang ada di hati dan pikiran saya cuma satu, kamu, saya bilang. Langsung gemetar saya dengarnya, gemetar saya dengarnya, meleleh langsung saudara sekalian. Memang yang ada di hati dan pikiran saya itu istri saya. Oke, lanjut. Ada 3 bentuk kemarahan. Ada 3 bentuk kemarahan. Yang pertama, physical anger. Physical anger, orang yang kalau marah melampiaskannya dengan mukul, dengan tampar, dengan jamba. Ada orang yang kayak gitu kan. Untuk dia marah, dia puas, dia harus lampiaskan secara fisik. Dia pukul, dia tendang, dia lempar ini, lempar itu. Nah, ini physical anger. Yang kedua adalah yang namanya verbal anger. Orang yang kalau marah, kata-kata kotor, sumpah serapa, kata-kata jahat keluar dari mulutnya. Dan yang ketiga yang berbahaya adalah silent anger. Orang marah tapi diam. Dia diam. Jangan pikir orang diam tuh gak marah loh saudara. Dia marah di dalam. Dia pendam kemarahannya. Dia simpan kemarahannya. Ini yang berbahaya. Ini yang bisa jadi kepahitan. Ini yang bisa jadi dendam. Ini yang bisa jadi kanker saudara. Karena kita pendam kemarahan kita. Kita gak keluarkan. Kita pendam dan di dalam ini saudara terjadi berkecamuk perasaan-perasaan yang buruk. Emosi-emosi yang negatif. Dan hormon-hormon yang negatif bekerja dalam hidup kita. Ketika kita marah, hormonnya negatif. Dan itu yang membuat kita sakit. Karena ada banyak orang kalau marah itu diam. Diam dia. Ada kan banyak kan suami-suami kalau marah diam. Dia kunci mulut. Nggak ngomong dia. Betul nggak? Dia marah. Dia marah tuh. Tapi di dalam itu bahaya juga. Nah, kemarahan itu 3 bentuknya. Sekarang terakhir. Bagaimana kita mengontrol kemarahan kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan. Saya percayalah ini akan jadi berkat besar buat setiap kita. Yang pertama, kita harus menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Kenapa kita marah? Karena hak kita diusik. Karena hak kita diganggu. Kenapa kita marah sama istri kita? Karena istri kita tidak memenuhi hak kita. Betul nggak? Saya sebagai suami berhak begini, berhak begini, berhak begini, berhak begini. Kenapa istri marah sama suami? Karena istri merasa, saya punya hak lo sebagai istri untuk dandan, saya punya hak lo sebagai istri untuk arisan, saya punya hak lo sebagai istri. Kita punya hak. Dan ketika kita mempertahankan hak kita, kita tidak mendapatkan hak kita, itu membuat kita marah. Kita merasa diperlakukan tidak adil, Anda marah nggak? Marah. Ketika Anda diperlakukan unfair gitu ya, diperlakukan tidak adil, tidak seharusnya, tidak semestinya, Anda pasti marah. Apalagi di Amerika, betul nggak? Hak asasi manusianya tinggi banget, betul nggak saudara sekalian? Itu McDonald pernah pernah dimasukin ke pengadilan. Kenapa? Tidak menyediakan kursi untuk orang gemuk, saudara. Orang gemuk punya hak untuk duduk, saudara sekalian. Betul nggak? Istri saya ini selalu menghalangi saya minum teh atau kopi. Karena memang nggak bagus juga buat ginjal saya. Terutama kopi. Kopi itu kan gulanya manis ya, bikin gula tinggi. Dia suka bilang, kamu nggak boleh minum kopi. Kalau saya minum kopi, jangan habisin katanya. Saya bilang, saya tuntut kamu loh. Ini hak asasi manusia. Saya berhak untuk minum kopi. Saya berhak. Nah, bercanda, saudara bercanda. Nah, jemaat yang diberkati, ketika hak kita nggak didapatkan, kita marah loh. Saya punya hak atas ini, rumah ini. Saya punya hak atas warisan ini. Saya punya hak dalam hidup saya. Nah, kita belajar seperti Yesus. Yesus yang adalah anak Allah. Dia mengosongkan dirinya. Dia menyerahkan haknya, privilege-nya, gengsinya, harga dirinya. Dia kosongkan. Jangan makan tuh gengsi, saudara. Gengsi dong. Gue gengsi dong. Jalan sama Irin, gue gengsi dong. Saudara perhatikan, makan tuh gengsi. Kita kosongkan diri kita, dia semua hak kita, privilege kita, gengsi kita, harga diri kita jadi nol. Orang kalau nol diutik-utik gak akan marah. Orang kalau nol dimaki-maki pun gak akan marah. Betul, udah nol, udah kosong, udah empty. Diapain juga diam aja, saudara.
Nah, ini yang Tuhan mau. Yesus dimarah-marah, dimaki, dibully, disiksa, dia diam aja. Dia diam aja. Karena haknya sudah diserahkan kepada Tuhan. Haknya sudah diserahkan kepada Bapaknya, sudah dia kosongkan dirinya. Orang yang tidak punya hak itu tidak khawatir untuk tidak dihormati. Karena haknya sudah diserahkan. Nggak dihormati pun nggak apa-apa. Betul nggak? Nggak dihargai pun nggak apa-apa. Nggak dilayani pun nggak tersinggung. Betul nggak saudara ya? Nggak didoakan pun nggak marah. Nah, karena haknya sudah hilang, haknya sudah diserahkan. Jadi dia nggak perlu juga. Betul nggak? Ada berapa banyak orang gila hormat loh. Gila dihargai loh, gila diperhatikan loh. Aduh, maunya pusat perhatian ke dia. Kenapa? Dia nggak serahkan haknya sama Tuhan. Betul nggak? Kalau Pak Yongki, saya datang ke New York, dia nggak jemput, itu terlalu namanya ya. Nah, saya sudah menyerahkan hak saya, saudara. Betul nggak, saudara? Kita udah belajar untuk tidak mempertahankan hak kita. Karena itu membuat kita marah loh. Semua istri ribut bertengkar gara-gara apa? Ini hak saya. Ini ego saya. Nah, ini yang berbahaya. Mazmur 24 ayat 1 menulis begini. Dikatakan begini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita ini bukan pemilik. Kita ini bukan pemilik. Kita ini steward. Kita ini manajer. Kita ini orang kepercayaan. Semuanya milik Tuhan. Semuanya punya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi gak ada hak kita. Amin, saudara. Saya pernah marah besar. Karena waktu saya mau beli rumah, saya udah lihat satu rumah bagus nih. Kita sudah DP melalui agent. Nah, karena memang proses kredit saya pada waktu itu sedikit bermasalah karena ada lebaran. Jadi tertunda cukup panjang. Nah, orang yang penjual rumah, yang punya rumah nggak sabar. Tunggu approval dari bank. Karena cukup lama terpotong liburan waktu itu, lebaran seminggu udah libur gitu kan. Jadi lebih panjang. Dia marah, dia batalkan transaksi. Dia batalkan transaksi dan uang DP saya kalau nggak salah 10 juta. Itu 10 juta. Dia nggak mau kembalikan, saudara. Aduh, saya marah besar. Itu hak saya. DP itu hak saya, uang saya. Yang batalin bukan saya, yang batalin dia. Saya marah besar sampai saya sama istri saya, yuk kita kerjain dia ya. Kita apa ya, kita ke rumahnya, kita apa kerjain sesuatu yang jahat. Sampai pikiran kayak gitu loh, saudara. Jujur, dulu. Sekarang udah enggak, saudara. Dulu. Perhatikan, saudara. Saya kemudian berpikir ya, uang 10 juta itu bukan punya kamu kok. Itu punyanya Tuhan. Apalagi saya hamba Tuhan. Semuanya benar-benar berkat dari Tuhan. Ya makan itu berkat Tuhan. Urusan lu sama Tuhan. Dan ketika saya sadar, saya lepaskan hak saya berhenti marah. Kami gak marah dan puji Tuhan. Setelah saya berhenti marah, saya ampuni orang itu. Tuhan berkati rumah yang sekarang. Rumah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita ini steward. Nggak ada hak kita dalam hidup ini. Betul nggak? Nggak ada hak kita. Nggak ada hak kita. Yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, next. Yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan. Kenapa kita marah? Karena ada harapan kita yang tidak terpenuhi. Ada harapan kita yang nggak kita terima. Mazmur 62 ayat 2 menulis demikian. 2 dan 3 menulis demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sumber kita siapa? Tuhan. Ingat ya, sumber kita Tuhan, bukan manusia. Engkau berharap sumber manusia, engkau akan kecewa. Manusia bisa beri perhatian, tapi terbatas. Manusia bisa melayani kita, tapi terbatas. Kalau kau berharap dan bergantung kepada manusia, kau akan kecewa dan kau akan marah. Saya pernah konseling seorang ibu, ceritanya kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan gembala, kepahitan semua ini. Kenapa? Karena ada harapan dia yang tidak dipenuhi. Ada keinginan dia yang gak dia dapatkan di gereja. Dan itu membuat dia merasa marah, emosi, dan akhirnya jadi kepahitan.
Baca ayat selanjutnya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Next, tolong ayat tadi. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita, kita jadikan Tuhan gunung batu, kota benteng kita nggak akan goyah. Nggak akan goncang. Kenapa kita goncang? Karena kita taruh sumber kita pada uang, kita taruh sumber kita pada pekerjaan kita taruh sumber kita pada bisnis kita, dan semua bisa goyang. Ketika semua goyang, kita juga akan goyang. Tapi kalau kita fondasinya di dalam Tuhan, apapun goncangan terjadi tidak akan goyah, kata Alkitab. Amin, saudara. Tidak akan goyah. Bisnis bisa berubah, inflasi sekarang luar biasa. Di Indonesia itu harga bensin naik terus, saudara. Sampai supir bilang, Bu, naik lagi. Tiap kali isi bensin naik, saudara sekalian. Sekarang udah nggak kalah dari Amerika harga bensin di Indonesia, saudara sekalian. Perhatian, nah itu pun sudah disubsidi. Nah, kalau kita harapkan dari orang, dari keadaan akan berubah. Inflasi, krisis ekonomi akan terjadi. Kalau kita harapkan dari deposito kita, bisnis kita, semua bisa berubah. Sumber kita adalah siapa? Tuhan. Terus dikatakan lagi, hanya pada Allah saja, tolong ayat tadi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi kita akan tenang, bisa tidur, damai hidup kita kalau dekat sama Tuhan. Itu aja kuncinya. Kalau kita dekat sama Tuhan, Anda tidur pakai uang 1 triliun pun belum tentu bisa tidur. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kita damai, kita bisa tidur nyenyak. Sebab daripadanya lah harapanku. Harapan kita dari siapa? Dari Tuhan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kita nggak akan marah kalau harapan kita pada Tuhan. Banyak kali kita marah ketika kita berharap sama manusia dan mereka mengecewakan kita. Gembala kita bisa mengecewakan, pendeta bisa mengecewakan, semua orang bisa mengecewakan, situasi kondisi pun bisa mengecewakan. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Pak kita kontrol kemarahan? Minta Tuhan mengontrol hidup kita. Minta Tuhan yang kontrol hidup kita. Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang kuasai semua keadaan kita. Kenapa kita marah? Ketika keadaan di luar kontrol kita. Ketika keadaan di luar kendali kita, kita marah. Betul nggak? Ketika anak-anak kita di luar kendali kita bisa marahin dia. Kamu, mami kan sudah bilang. Betul nggak? Anak-anak di luar kontrol, di luar kendali kita marah loh, saudara. Manusia itu control freak. Kita mau ngontrol semua hal. Kita mau ngontrol keuangan, kita mau ngontrol masa depan, kita mau ngontrol semua hal. Gak bisa. Kita terbatas. Izinkan Tuhan yang kontrol hidup kita. Izinkan Tuhan yang kendalikan hidup kita. Izinkan Tuhan yang atur hidup kita, dan percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat kita. God is in control. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja. Kata turut bekerja itu bahasa aslinya sunergio. Dari kata sunergio muncul kata sinergi. Artinya bekerja bersama-sama. Apapun keadaan yang kita alami, ada Tuhan nih. Ada Tuhan nih. Sama-sama, ada Tuhan sama-sama. Artinya Tuhan yang kontrol, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang kuasai, pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun hidup Anda sedang mengalami jet coaster, Tuhan, kok gini sih Tuhan, jet coaster, uang, percaya. Tuhan kendalikan, Tuhan kontrol. Pasti ujungnya ada berkat, pasti ujungnya ada kemuliaan, pasti ujungnya ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, jujur, berserah kepada kontrol Tuhan gak gampang. Mempercayai Tuhan tuh gak gampang. Saudara, percaya kepada Tuhan gampang. Betul gak? Tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu tidak mudah. Banyak orang percaya Tuhan, tapi gak bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang kendalikan.
Kenapa saya suka marah? Ketika keadaan di luar kontrol saya, out of my control, saya marah. Saya marah karena ini di luar kendali. Tapi ketika saya menyerahkan kepada Tuhan, saya percaya hati saya tenang. Karena Tuhan yang kontrol. Tuhan yang kendalikan. Tuhan yang atur. Tuhan yang terlibat. Tuhan yang bekerja. Saya tinggal lihat hasilnya. Ada kebaikan. Ada berkat. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada banyak pengalaman hidup saya yang saya sekarang belajar sabar, yang sekarang tidak mau kontrol semua hal. Ada bagian yang harus saya lakukan, tapi ada bagian saya minta Tuhan kerjakan. Ada bagian yang saya harus pikirkan, ada bagian yang saya gak bisa pikirkan, serahkan kepada Tuhan. Dia akan kontrol, kendalikan hidup setiap kita. Yang pertama, saudara sekalian, tadi dikatakan, lepaskan hak kita. Jangan pertahankan hakmu, lepaskan hakmu. Kau akan jadi sabar. Yang kedua, sudah harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan yang kontrol, yang kendalikan seluruh kehidupan kita. Berserah aja sama Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Control your anger. Kontrol kemarahanmu. Karena itu nggak ada gunanya bagi setiap kita. Tidak mengerjakan kebenaran. Kita bisa marah. Itu bagian emosi. Tapi kontrol. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan izinkan kemarahan itu stay. Dwell di dalam kita bertahun-tahun. Saudara, cepat ampuni. Cepat selesaikan. Cepat bereskan. Saya sama istri saya, kalau ada masalah, cepat selesaikan. Cepat bereskan. Dan kemudian jangan izinkan kemarahan itu memberikan pintu kepada iblis untuk menghancurkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Berkati firman ini Tuhan jadi berkat bagi setiap kami. Mungkin kami bergumul dengan kemarahan kami. Di dalam kami ada kemarahan yang tersimpan. Oh Tuhan, kami sedang bergumul dengan kemarahan kami ya Bapa, tolong setiap kami. Kami tahu marah itu manusiawi, itu berkat emosi yang Tuhan berikan. Tapi kami harus kontrol kemarahan, kami harus kendalikan kemarahan. Jangan sampai kami berbuat dosa Tuhan, ketika kami tidak bisa kontrol kemarahan kami. Dan kami tidak biarkan kemarahan itu tinggal berlama-lama dalam hati pikiran kami. Sebelum matahari terbenam kami sudah bereskan, kami sudah lepaskan kemarahan kami. Dan kami sudah tidur dengan damai sejahtera. Dan hamba berdoa biar kemarahan tidak menjadi pintu celah bagi kami untuk berbuat dosa, untuk melakukan hal yang jahat. Kami tidak mau seperti Kain ya Bapa. Ketika Tuhan menegur dia tidak taat. Dia membuka pintu itu, mengizinkan kemarahan itu menguasai hidupnya sampai dia membunuh adik kandungnya sendiri. Kami lawat, kami tolong kami ya Bapa. Kalau ada kemarahan yang tersimpan, karakter pemarah seperti Musa Tuhan, tolong kami tidak mau kehilangan berkat-berkat-Mu. Kami tidak mau kehilangan tanah Kanaan itu ya Bapa. Kami tidak mau kehilangan kesaksian kami sebagai orang percaya. Kami tidak mau sakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah kami. Tuhan lawat kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar hubungan kami dipulihkan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Hubungan kami dipulihkan dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami. Biar firman-Mu jadi warning bagi kami. Biar firman-Mu jadi alarm bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur. Biarlah Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, memberikan kontrol diri untuk kami bisa mengendalikan semua kemarahan kami. Kemarahan jangan sampai membuat kepahitan, dendam yang berbuah kejahatan, yang akhirnya jadi fitnah dan kata-kata kotor. Ampuni kami kalau kami melampiaskan kemarahan kami dengan banyak cara ya Bapa. Dan Kau katakan itu orang bodoh. Berkati semua jemaat BMC New York yang mengikuti secara Zoom maupun yang mengikuti di YouTube secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan menolong kami semua. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus tolong kami.
Kami bersyukur, ampuni dosa kesalahan kami. Baharui terus hidup kami. Di dalam nama Yesus berkati Pastor Yongki Bu Yongki, berkati semua teman-teman yang ikut ibadah Zoom pada hari ini. Tuhan bekerja, Tuhan melawat, Tuhan memberkati mereka. Ada berkat spesial, berkat Tuhan yang luar biasa. Kami doakan Bu Yongki yang beberapa hari lalu berulang tahun. Tuhan berkati dengan umur yang panjang, tubuh yang sehat, sukacita dan damai sejahtera melimpah-limpah. Tuhan memberikan Tuhan anugerah yang dahsyat, favor yang berlimpah-limpah yang dahsyat. Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tuhan selalu menjagai, menyertai, membela, menolong, menopang, dan memberkati. Berkati keluarga Wiranegara ini ya Bapak. Berkati Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.